Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah menciptakan Nabi Adam dan menjadikannya khalifah di muka bumi? Setelah Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya, kenapa Allah masih ingin menciptakan satu makhluk lagi, yaitu Adam? Simak videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Allah telah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Allah telah menciptakan malaikat-malaikat dan jin untuk beribadah kepadanya, sehingga tibalah kehendak Allah untuk menciptakan satu makhluk lagi, yaitu Adam, yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Ketika para malaikat diberitahu oleh Allah akan kehendaknya untuk menciptakan satu makhluk lagi, yaitu Adam, para malaikat khawatir mengapa Allah menciptakan makhluk lain. Para malaikat berpikir apa ini disebabkan oleh kelalaian mereka dalam beribadah dan lalai dalam menjalankan tugas, atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa mereka sadari. Pada saat itu para malaikat khawatir apakah mereka membuat kemungkaran. Para malaikat berkata kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, buat apa Engkau menciptakan makhluk lain selain kami, padahal kami selalu bertasbih, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti. Sedangkan makhluk yang Engkau akan ciptakan dan turunkan ke bumi akan saling bunuh-membunuh, saling berebut menguasai kekayaan alam yang terlihat di atasnya dan yang terpendam di dalamnya, sehingga akan terjadi kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Engkau ciptakan." Kemudian Allah berfirman, "Aku mengetahui yang kamu tidak ketahui, dan aku sendirilah yang mengetahui hikmah penguasaan Bani Adam atas bumi yang telah Kuciptakan. Bila Aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah, karena Allah melarang hambanya beribadah kepada sesama makhluknya." Setelah Allah menciptakan Nabi Adam dari segumpal tanah liat dan disempurnakan bentuknya dan ditiupkan roh ciptaan Tuhan ke dalamnya, dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Kemudian Allah memerintahkan semua penduduk langit untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk baru ciptaan Allah sebagai calon khalifah di muka bumi. Pada saat itu iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah seperti para malaikat yang lain yang segera bersujud di hadapan Nabi Adam. Iblis tidak mau sujud karena ia merasa dirinya lebih mulia, lebih utama dan lebih agung dari Adam, karena ia diciptakan dari unsur api sedangkan Adam dari tanah dan lumpur. Kebanggaan dengan asal-usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain. Kemudian Allah bertanya kepada iblis, "Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah Aku ciptakan dengan tanganku?" Iblis menjawab, "Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur." Karena kesombongannya, iblis tidak mau mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, sehingga Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga dan mengeluarkannya dari barisan para malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Dan sang iblis dinyatakan sebagai penghuni neraka. Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Allah pada saat itu. Ia memohon kepada Allah agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat. Allah menerima permohonan sang iblis dan ditangguhkan ia sampai hari kebangkitan. Sang iblis tidak berterima kasih dan bersyukur. Ia mengancam akan menyesatkan Adam sebagai penyebab terusirnya dia dari surga dan dikeluarkannya dari barisan para malaikat. Dan iblis berjanji akan mendatangi anak cucu keturunan Adam dari segala sudut untuk membujuk mereka membuat kemungkaran kepada Allah. Kemudian Allah berfirman kepada iblis, "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam dan bahan bakar neraka. Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang mantap yang tidak akan tergoyahkan oleh rayuanmu, walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah."
Kemudian Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmahnya menunjuk Adam sebagai khalifah di muka bumi. Maka Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam tentang nama-nama benda yang berada di alam semesta. Kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat. Cobalah sebutkan untukku nama benda-benda itu jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam. Para malaikat tidak berdaya memenuhi tantangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka. Mereka mengakui ketidaksanggupan mereka dengan berkata, "Maha Agung Engkau, sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk memberitahukan nama benda-benda tersebut kepada para malaikat. Dan setelah diberitahukan oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka, "Bukankah aku telah katakan padamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Sekian kisah singkat ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Like dan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.